Selamat berjumpa kepada Bapak Ibu semua, saudara sekalian. Semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Kurang lebih 1 sampai dengan 2 bulan terakhir, termasuk 1 minggu terakhir ini, saya mendapat pertanyaan dari sejumlah pihak. Ada tokoh masyarakat, ada tokoh pemuda, mereka yang pernah berada di jajaran pemerintahan, ada juga teman-teman dosen. Intinya mereka menanyakan apakah mungkin seorang rektor menjadi calon kepala daerah. Nah, saya ingin menggunakan media ini untuk menjelaskan. Yang pertama, tentu rektor juga seorang warga negara. Dia punya hak konstitusi untuk mencalonkan diri atau terlibat dalam proses politik di satu daerah. Tentu yang bersangkutan harus mengikuti persyaratan-persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pada diri rektor itu ada 2 status yang dimiliki. Yang pertama, statusnya sebagai seorang dosen, apakah itu perguruan dosen negeri maupun swasta. Dan yang kedua, status sebagai rektor atau sebagai pimpinan perguruan tinggi. Nah, status sebagai seorang dosen, bila dia telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai calon, maka dia menjalani satu status baru yang disebut cuti di luar tanggungan. Jadi selama dia menjalani statusnya sebagai calon, dan kalau diberikan kepercayaan oleh rakyat, maka dia menjalani status cuti di luar tanggungan. Bila terpilih lagi periode berikut, maka dengan sendirinya status cuti di luar tanggungan itu gugur. Jadi dia dinyatakan keluar. Nah, yang kedua, statusnya sebagai seorang rektor. Nah, kalau seorang rektor, tentu yang harus dijaga adalah jangan sampai terjadi konflik of interest bila seorang rektor mau bermain politik atau terlibat dalam kontestasi politik. Nah, bukan tidak mungkin dengan jabatan yang dimiliki itu bisa terjadi pemanfaatan fasilitas, termasuk perangkat-perangkat universitas. Bisa terjadi apa yang disebut politisasi mahasiswa, politisasi dosen, politisasi pegawai, politisasi program-program tridharma perguruan tinggi untuk memenuhi ambisi pribadinya. Nah, oleh karena itu untuk menghindari konflik of interest, maka yang bersangkutan eloknya dia harus mengundurkan diri. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bila yang bersangkutan tidak mengundurkan diri, sekalipun pada saat yang bersamaan belum ada penetapan yang bersangkutan sebagai calon, maka apa yang terjadi? Tentu di perguruan tinggi swasta itu ada otoritas di atasnya yang punya kewenangan. Dalam hal ini badan penyelenggara. Badan penyelenggara punya kewenangan untuk memberi peringatan kepada yang bersangkutan. Bisa meminta yang bersangkutan, Anda bisa memilih apakah menjadi rektor atau Anda terlibat dalam politik. Ini penting sekali sebagai upaya untuk memproteksi universitas itu sendiri. Nah, pertanyaan berikut adalah bila badan penyelenggara tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan, apa yang akan terjadi? Nah, bila itu terjadi, maka kita bisa beranggapan bahwa atau menilai bahwa badan penyelenggara tidak punya niat untuk memproteksi universitas yang didirikan dan dibinanya. Katakanlah bahwa dengan alasan bahwa belum ada ketentuan yang mengatur itu atau aturan memungkinkan itu. Nah, tentu ini harus kita jaga. Nah, kasus rektor mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah ini tentu berbeda. Kalau kita belajar dari pengalaman, ada yang pernah terjadi di Kupang, ada juga di Jogja. Tetapi itu setelah mereka menyelesaikan periode kepemimpinannya. Jadi begitu mereka lepas dari jabatan, mereka bisa bebas untuk terlibat dalam kontestasi politik. Kalau kasus di Gunung Kidul itu selesai rektor, beliau juga langsung mengundurkan diri sebagai ASN. Jadi kerja-kerja politik beliau itu tidak terganggu hanya karena masih ada jabatan yang sama. Saya kira dengan ini mudah-mudahan bisa memberi
kepada kita pemahaman dan kecerahan terhadap fenomena yang satu ini. Terima kasih, salam sehat, salam hormat untuk kita semua.